Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, walaupun kita belajarnya harus berjauh-jauhan gitu ya, tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi semoga tidak mengurangi esensi dan manfaat dari pembelajaran matematika kita pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ratu Saidatun Nasya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengenal dan bertatap muka secara langsung di kelas, akan tetapi ada juga beberapa teman-teman yang belum bertatap muka langsung gitu ya. Nah, ibu di sini biasa dipanggil Ibu Ratu gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung WhatsApp aja ya, agar video ini tidak terlalu lama dan juga pasti teman-teman kalau misalkan lama-lama tuh males dan juga bosan gitu ya, apalagi kalau misalkan pelajaran matematika nih. Oh iya, di sini Ibu akan membantu Pak Dedi dalam pembelajaran matematika dalam beberapa pertemuan ke depan. Jadi semoga teman-teman berkenan ya belajar sama Ibu gitu. Nah, langsung saja, kemarin kan kita sudah membahas mengenai determinan matriks dan juga inverse matriks order 2 kali 2 ya. Nah, kemarin juga kita sudah mereview beberapa materi tentang matriks, dari mulai penjumlahan matriks, perkalian matriks, terus juga ada matriks transpose gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang inverse matriks order 3 kali 3. Nah, di sini untuk rumusnya, rumus inverse matrix itu sebenarnya sama gitu ya untuk matriks order 2 kali 2 maupun matriks inverse yang order 3 kali 3. Akan tetapi yang membedakan di sini nih yang sudah Ibu kuningi ada determinannya dan juga adjoinnya. Cara mencari determinannya dan juga cara mencari adjoin dari matriks tersebut. Nah, kemarin kan kalau misalkan kita sudah belajar ya, cara mencari determinan dari matriks yang order 3 kali 3 itu menggunakan aturan Sarus. Menggunakan aturan Sarus. Semoga kelihatan ya teman-teman. Kita gedein dulu biar lebih jelas. Misalkan nih kita punya matriks A. Matriks A ordo 3 kali 3. Di sini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Mohon maklum aja teman-teman kalau misalkan tulisan ibunya terlalu bagus gitu untuk dibaca, karena kita tuh di sini belum punya gitu ya pennya. Jadi agak susah gitu kalau misalkan kita nulis di laptop. Nah, kalau misalkan untuk determinan, kita jangan lupa ganti dulu dengan lambangnya itu garis lurus ya, seperti nilai mutlak. Nah, untuk determinan jangan lupa kita ganti dulu lambangnya dengan garis lurus seperti nilai mutlak, kemudian pindahkan dua kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan. Sini berarti kita A, B, D, E, dan juga GH. Nah, buat determinannya kan berarti di sini ada AEI, BFG, dan juga CDH dijumlahkan. Kemudian kita ganti warna agar beda ya. Yang dari kanan ke bawah itu kita kurangkan tandanya, jangan lupa. Ini ada CEG, ada EFH, dan juga BDI. Itu determinan, nilai dari determinan matriks A yang ordonya 3 kali 3. Di sini A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Teman-teman semua juga udah pasti udah belajar ya sebelumnya. Sini Ibu cuma mengulang sedikit agar teman-teman semua ingat gitu materinya dari sebelumnya. Ini ada yang kurangnya ada C dikali E dikali G dikurangi lagi ada A dikali F dikali H, dikurangi lagi ada B dikali D dikali I. Ini seperti itu.
Kan tulisannya biar kebaca. Nah, itu untuk rumus determinannya ya, determinan A dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, yang membedakan itu di sini ada kita mencari adjoin A untuk matriks ordo 3x3. Kalau misalnya kemarin kan yang matriks ordo 2x2 kita tinggal tukar posisi dan juga ganti tanda. Nah, untuk matriks ordo 3x3 ini sedikit berbeda. Nah, gimana caranya? Kita simak baik-baik ya. Ya, teman-teman, ternyata dari tadi ketutupan ya, kita pindahkan ke bawah deh. Nah, sekarang udah kelihatan mungkin ya. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa hal dulu nih yang perlu diketahui. Kata-kata kunci yang ada di dalam rumus adjoin A ini. Yang pertama itu di sini ada minor. Apa sih minor itu? Minor itu adalah bagian kecil dari matriks. Misalkan kan di sini kita punya matriks yang 3x3 ya. Nah, ini tuh bisa kita bagi lagi menjadi matriks bagian yang kecil. Di sini kan kita bisa menjadikan matriks yang ordo 2x2 kan. Nah, minor ini tuh bagian kecil dari matriks. Apa sih bagian kecil itu? Nah, kita kan punya matriks ordo 3x3 di sini. Nah, matriks ordo 3x3 ini kita bisa bagi lagi menjadi matriks-matriks yang kecil. Misalkan di sini ada matriks yang ibu biruin ya. Di sini tuh ada matriks, berarti jadinya ordo 2x2. Nah, biasanya minor itu ditandai dengan huruf M besar. Nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan baris dan juga kolom. Nah, untuk mencari minor, caranya seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu ini huruf M-nya. M itu lambang dari minor ya. Nah, gimana sih cara nyari minor itu? Yang pertama, misalkan di sini kita punya M11. M11 itu artinya minor baris ke-1 dan juga kolom ke-1. Baris ke-1 itu yang ini, yang atas. Kolom ke-1 itu yang ini, dari atas ke bawah. Nah, kita tutup nih bagian yang baris 1, kolom 1. Kita tutup. Di sini kita anggap gak ada dulu ya. Nih, kita tutup. Berarti minor dari matriks AM11 itu adalah, di sini kita tulis EFHI. Nah, terus kita jumlahin nih. EFHI itu kita cari determinannya. Determinan dari EFHI itu kan rumusnya kayak biasa ya, kayak kita mencari determinan dari matriks 2x2 itu berarti E dikali I kurangi F dikali H. Nanti hasilnya berapa, sama dengan berapa titik-titik kayak gitu ya. Dan juga seterusnya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Mohon maaf karena aku potong gitu ya, biar mempelajarinya lebih mudah gitu ya. Nah, ini kita udah tulis minor dari semua baris dan kolom. Kita lihat nih ya, dari M12. M12 itu artinya minor dari baris pertama kolom kedua. Kita tutup baris pertamanya. Baris pertama itu yang A, B, C. Kita tutup nih. Tutup ya. Yang teman-teman sambil ikutin aja ya. Kita tutup di layarnya. Garis pertamanya A, B, C. Kita tutup. Terus kolom keduanya itu DG. Mohon maaf, kolom keduanya itu berarti yang B, E, H. Kita tutup. Berarti hasilnya itu tinggal DG, FI. Nah, berarti itu adalah M12 itu adalah DF, GI, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita udah membentuk kolom-kolom seperti ini, kita cari masing-masing determinan dari hasil tersebut gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah mencari determinan dari semuanya nih, dari hasil-hasil semua ini, dari yang M12, M13, M21, dan seterusnya gitu ya. Kita di sini membuat
kita tuh di sini membuat matriks besar gitu ya. Dari hasil-hasil minor tersebut kita lambangkan dengan M besar tanpa M besar gitu ya. Nah, apa sih isi dari matriks besar ini? Nah, isinya itu sesuai dengan hasil dari determinan yang sudah kita cari. Misalkan di sini ada yang pertama itu ada M11, M11, kemudian di sini ada M12, dan seterusnya. Nanti aku percepat ya. Nah, udah seperti ini kita tulis lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari kofaktor dari minor tersebut. Sebetulnya kofaktor ini ada rumusnya ya. Nah, sebetulnya kofaktor itu ada rumusnya. Rumusnya itu kan di sini ada M11. 1 ditambah 1 itu kan sama dengan 2. Berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu kan berarti hasilnya positif ya. 1 gitu ya. Berarti di sini tandanya plus. Di sini ada 1 tambah 2, 3. Berarti min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu kan hasilnya min 1. Berarti tandanya min. Dan gitu seterusnya. Nah, biar lebih gampang aku kasih tahu aja di sini rumusnya itu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, selang-seling kayak gitu ya. Nah, berarti kita masukkan aja di sini langsung ke hasil dari minor tadi, hasil dari matriks minornya. Kofaktor B-nya berarti sama dengan, kita percepat lagi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti M11 kayak gitu-gitunya, M12, M13 itu berupa angka, misalkan di sini ada M11-nya 1 berarti diganti sama angka 1, berarti kalau misalnya ini M12-nya 2 berarti min 2 dan gitu seterusnya ya teman-teman. Semoga teman-teman paham gitu ya. Kalau misalnya nggak paham nanti tanyain aja gitu ya. Boleh. Terus untuk mencari, terus selanjutnya yang terakhir nih, kita mencari adjoint dari B. Adjoint B itu rumusnya faktor B ditranspos. Nah, gini ya teman-teman, akhirnya selesai juga. Adjoint B itu rumusnya kofaktor B ditranspos gitu ya. Nah, kofaktor B ditranspos itu gimana sih? Nah, kofaktor B ditranspos itu yang baris jadi kolom, ini kan baris ya. Baris. Nah, pindah jadi kolom di sini. Pindah jadi kolom. Terus yang baris lagi baris kedua. Ini jadi kolom kedua. Terus satu lagi baris ketiga. Ini pindah jadi kolom ketiga. Kayak gitu teman-teman. Nah, hasilnya itu nanti kan di sini ada hasil ini adjoint B itu udah ada hasilnya. Nah, terus dimasukin deh ke rumus inverse matriks dari B tadi. Inverse matriks B kan ada 1 per adjoint ya, 1 per determinan dari B dikali adjoint dari B. Gitu deh, selesai teman-teman. Ini adalah rumus inverse dari matriks B yang ordonya 3x3. Buat contoh soalnya, aku udah masukin di PPT. Biar kalian lebih mudah memahaminya, karena kalau di sini mah susah ya. Nulisnya juga susah banget. Nah, udah. Jadi, step-stepnya itu untuk mencari inverse matriks ordo 3x3, yang pertama kita itu harus mencari determinan matriks dulu. Determinan matriks ordo 3x3. Caranya itu memakai cara sarus yang dua kolom pertama dipindahkan ke ruas sebelah kanan, kemudian yang kiri ke bawah ditambah, dikali terus ditambah, yang kanan ke bawah itu dikurangi, kayak gini. Kemudian yang kedua itu kita cari minornya. Minor itu misalkan M11 berarti baris pertama sama kolom pertamanya ditutup. Kita ambilnya yang sisa yang enggak ditutupnya. Terus cari determinan dari sisa tersebut. Misalkan tadi kan M11-nya EFHI, berarti kita cari determinan dari
M11 kayak gitu, nanti ada hasilnya. Kemudian kalau misalnya kita udah cari semua minornya, kita masukin ke matriks M yang besar. Matriks minor B berarti ya. Nah, kita udah masukkan nih ke matriksnya. Kayak yang di sini nih, ada kan ya. M11, M12, M13, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita cari kofaktor dari B. Kofaktor dari B itu rumusnya plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus, selang-seling kayak gitu. Nah, maksud dari plus minus itu kita ganti tandanya, misalkan hasilnya tadinya positif, kita jadikan positif. Kalau misalkan tadinya min, dikali positif kan hasilnya negatif kayak gitu ya. Teman-teman udah harus paham kalau misalkan yang dasar-dasar seperti itu ya mah. Kemudian setelah kita menemukan kofaktor B, kita cari adjoint B. Rumus dari adjoint B itu kofaktor B ditranspos. Ditranspos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kayak yang tadi aku udah jelasin, kalau misalkan lupa, boleh di pause videonya, terus kita back lagi ke menit sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Nah udah deh, kalau misalnya kita udah cari, udah ketemu semuanya, tinggal dimasukin ke rumus yang ini. A inverse itu rumusnya 1 per determinan A dikali adjoint A. Sama kayak waktu kita nyari inverse di matriks ordo 2x2 kayak gitu. Sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau misalkan gak ngerti, gak apa-apa, tanyain aja ke aku, gak usah takut. Kalau misalkan ketemu aku di jalan juga nanti sapa aja ya teman-teman semua. Nah, setelah video ini, aku punya latihan soal tugas dikerjakan sebisanya teman-teman dulu. Nanti dikumpulkan, nanti ada dikirim sama Pak Dedi di grup linknya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.